Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masih di studio podcast One Day One Innovation, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini telah hadir bersama kita guru inovatif yang sangat luar biasa dari SD Negeri 75 Palembang, Bapak Setio Gohadi, SPD, dengan inovasinya integrasi silabus Tahfiz Al-Quran. Iya, selamat datang Pak Setio. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Setio, ini untuk inovasinya ini luar biasa nih Pak. Integrasi silabus Tahfiz Al-Quran ya Pak ya? Ya, benar. Baik, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasinya Pak? Ya. Jadi sebagai latar belakangnya, inovasi kami ini tentunya diawali dengan adanya keterbatasan yang ada di sekolah kami, Mbak. Jadi sekolah kami itu siswanya banyak, tapi sangat minimalis sekali. Jumlah ruang kelasnya hanya 7, sementara rombongan belajarnya itu ada 18. Waduh, iya. Jadi begitu Kredit padat, ya Pak ya? kronis sekali. Makanya kemudian kami tentunya untuk melakukan suatu program, kita mengadakan analisis kebutuhan yang berpijak dari data. Berdasarkan data itulah, ternyata siswa kami itu 100% muslim. Kemudian kalau dari kemiskinan memang ya di bawah kemiskinan itu 90%. Iya. Kemudian guru kami juga TNI kami itu 100% muslim. Maka dari situ kami berpikir berarti ini religiusitas sesuai dengan misi kami. Kemudian kami juga melihat bagaimana program Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang sudah jauh-jauh hari mencanangkan satu desa, satu rumah tahfiz. Apa salahnya sekolah sebagai rumah Tahfiz tadi. Oke, baik. Ini luar biasa nih Pak ya. Dilihat dari latar belakangnya yang memang mayoritas bahkan hampir 100% 100% siswa betul. dan gurunya memang Islam ya Pak Iya. ya. Iya, makanya ada ide untuk membuat rumah tahfiz tadi ya Pak ya. Oke. Iya. Untuk proses inovasinya sendiri tuh bagaimana Pak? Kan nggak mudah ya. Iya, proses Iya. inovasinya memang tidak gampang karena sekolah kami itu minimalis sekali. Tentu dibutuhkan kolaboratif yang holistik sifatnya. Kami tidak punya musola, tentu kami bekerja sama dengan masjid dan pemilik rumah tahfiz itu sendiri. Sehingga dari hasil kolaboratif itulah kami merubah misi sekolah. Misi utamanya adalah bertakwa, kemudian berprestasi. Dari dua mimpi atau visi inilah kita buatkan programnya, rencana strategisnya, salah satu programnya yaitu integrasi silabus tahfizul Quran ke dalam kurikulum sekolah. Iya. Dan ini sudah sebenarnya silabusnya sudah diinisiasi oleh pengawas pendidikan agama Islam. Bahkan mereka sudah audiensi dari wali kota sampai gubernur. Artinya memang ada legal, sifatnya legal. Maka kami bekerja sama dengan rumah tahfiz, bekerja sama dengan masjid untuk menggabungkan atau mengintegrasikan silabus tahfizul Quran ini ke dalam kurikulum sekolah yang diadopsi dari kurikulum nasional dengan targetnya bahwa lulusan dari sekolah kami itu hafiz 1 juz. Iya, baik. Itu luar biasa ya, karena ada target di sini Pak ya. Targetnya hafiz 1 juz. Karena dengan hafiz 1 juz itu kita sudah memiliki suatu prestasi, siswa kami akan diterima di SMP negeri melalui jalur prestasi. Prestasi, karena memang ada kriteria khusus ya untuk masuk ke sekolah selanjutnya
dengan tahfiz tadi ya Pak ya? Artinya sebanding dengan siswa yang memiliki juara atau mendapatkan juara di tingkat Kota Palembang. Iya. Baik, luar biasa nih Pak. Dan banyak Pak, memang lulusan dari SD Negeri 75 Palembang ini diterima di sekolah yang mereka impikan dengan menggunakan jalur hafal tahfiz tadi Pak ya. Jadi karena target kami itu, mimpi utama kami itu kan nanti panen rayanya itu di 2026. Tetapi tentunya dalam perjalanan ini kalau istilah petani itu ada panen singgangnya ya. Iya. Ada panen kecilnya. Itu sudah ada panen-panen kecilnya dan langsung kita salurkan ke SMP negeri. Iya. Dan mereka begitu senang sekali. Bahkan nanti kami itu berencana, kami sudah kolaborasi dengan pihak sekolah, pihak SMP, bahkan sekolah terdekat kami yaitu SMK 8. Itu juga sudah kami datangi. Kami berencana bahwa nanti lulusan dari kami pada saat panen raya itu memang akan kami giring terus. Di SMP itu nanti supaya nanti di SMP dia tetap diprogram. Iya. Supaya hafalan Qur'annya ini bukannya berkurang tapi bertambah. Iya, berlanjut lagi ya di sekolah berlanjut. berikutnya. Bahkan nanti pihak dari kepala SMP itu juga kepingin membuat seperti kami. Iya, direplika lah ya di SMP sehingga penerus dari lulusannya SD 75 membawa inovasi itu Pak ya. Betul. Jadi terus berlanjut sampai nanti SMA. Ya kalau setelah SMA ataupun dia masuk SMK itu mungkin kita sudah susah untuk mendeteksinya lagi karena dia mau kuliah mau kemana ya. Iya. Namun mereka sudah ada tertanam ya. Iya, sudah ada bibitnya. Bibitnya sudah ada. Jadi akan lebih mempermudah mereka untuk jalan ke depannya lagi Pak. Iya, ini luar biasa Pak ya sudah menanamkan tahfiz Quran ini dari usia dini ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Setio, untuk proses inovasinya sendiri Pak itu dimulai dari kelas berapa Pak? Ya. Itu tentunya kita mulai dari kelas 1. Dan di dalam perjalanannya inovasi kita ini atau program kita ini tentu kita evaluasi secara periodik. Bagaimana hambatannya, bagaimana target pencapaian kita. Jangan sampai nanti panen rayanya itu gagal gitu ya. Dan insya Allah ini tidak gagal. Karena dari evaluasi pertama misalnya, menginjak tahun kedua, kita mengevaluasi ternyata banyak siswa kita itu yang belum masuk tahfiz Quran yang ada di sekeliling sekolah. Karena ternyata memang ada korelasi positif antara siswa yang masuk rumah tahfiz dengan siswa yang hanya mengikuti program tahfiz yang ada di sekolah. Maka tindak lanjut kami pada saat itu di tahun pertama adalah memberikan gratisan 1 bulan di rumah tahfiz. Tentu sekolah yang membiayai. Kemudian pada tahun kedua kami evaluasi lagi, ternyata 1 bulan itu kurang. Hasil evaluasinya sehingga pada memasuki tahun ketiga ini, itu siswa kelas 1 kami wajibkan ekstrakurikuler, tapi tempatnya di rumah tahfiz Sofan Salim yang di dekat kami karena kami memang tidak punya fasilitas. Itu secara gratis biayanya ditanggung oleh sekolah. Tentunya kita adakan kerjasama dengan pihak rumah tahfiz. Sebab kalau tidak, ya biaya reguler biasa normalnya itu kan 100.000 per bulan. Kalau untuk 120 siswa kami jelas tidak sanggup itu. Tapi dengan pendekatan kolaboratif tadi, akhirnya ada kesepakatan, sekolah memiliki kesanggupan sehingga seluruh siswa kami itu yang kelas 1 wajib eskul tahfizul Quran di rumah tahfiz selama 1 semester. Akan tetapi pada saat mau menjalankan program, ternyata kami karena ini program yang cukup berat ya dari segi pendanaan di sekolah kita, tapi karena ini memang program unggulan dan merupakan mimpi utama kita, maka kita cari kira-kira apa faktor penghambatnya. Rupanya dari sisi orang tua.
maka kami adakan sosialisasi kepada orang tua atau wali siswa tadi, dan kami kemas dalam bentuk seminar parenting. Kami kerjasama dengan pengurus masjid, kami laksanakan di masjid, kami undang, ya tajuknya adalah mendidik secara islami, kemudian kepalangan kami undang juga praktisi dari dokter rumah sakit, karena kami ada sebelahan dengan Bari, kami undanglah dokter rumah sakit Bari untuk juga menjadi narasumber. Iya, baik. Ini luar biasa ya, benar-benar terpola Pak ya, dan Iya. terpikirkan ya. Oke, jadi dalam satu semester pertama itu memang wajib ya bagi anak-anak Ya, untuk sebagai pondasinya. sebagai pondasinya untuk ekstrakurikuler di rumah tapis tersebut ya. Dan ini gratis ya Pak ya? Gratis selama 1 semester. Semester ya. Oke, baik. Untuk melanjutkan periode berikutnya Pak, berarti harus ada pungutan juga ya untuk biaya mereka di sana. Nah, untuk periode berikutnya, itulah tadi kita berikan sosialisasi dan edukasi kan kepada orang tua. Iya, oke. Bahwa tahfidzul Quran ini sesuatu yang sangat penting. Menyangkut nantinya cita-cita anak kita. Bahkan nanti ya kalau secara keagamaan, anak itu bisa menarik orang tuanya masuk surga. Iya. Maka sesuatu yang harus diperjuangkan. Dengan harapan nanti setelah anak tadi kita gratiskan selama 6 bulan, orang tua itu mau meneruskan. Iya. Dengan tentunya secara mandiri. Karena kita juga sudah ada kerjasama dengan pihak rumah tapis, tentu untuk siswa kita itu ada keringanan. Iya. Di samping itu, kurikulum di rumah tapis itu kita sejajarkan dengan kurikulum sekolah. Sekolah ya, Iya. iya. Baik, luar biasa ya. Apalagi kalau memang orang tuanya mensupport Iya. anak-anaknya ya Pak ya. Oke. Untuk saat ini memang dukungan orang tua full 100% Pak Ya, terhadap untuk anak-anak saat ya. ini karena memang kami itu posisi sekolah kami itu dari data statistik kami ya. Kami itu data itu kami ambil secara insya Allah secara valid karena guru kami itu mengunjungi seluruh rumah siswa dengan kami bekali instrumen yang kami sebut dengan istilah program home visit sebelumnya. Sehingga data itulah sebagai pijakan kami untuk program-program yang kami buat. Jadi memang faktor biaya itu menjadi faktor utama, khususnya bagi orang tua kita. Makanya kami juga sudah mulai mau merintis, dan ini sudah ada dari pihak rumah sakit juga, dokter itu mau menjadi orang tua asuh. Program orang tua asuh bagi anak khususnya untuk pendidikan di rumah tapis. Karena kalau di sekolah kita sudah 100% gratis pendidikannya. Jadi untuk ke rumah tapisnya ya, memang diperlukan orang tua asuh ya. Bagi yang mereka memang benar-benar tidak mampu. Iya, oke. Baik, luar biasa nih Pak, solusinya pun ada ya Pak ya. Iya. Baik, ini Pak Setio, untuk pengembangan ke depannya nih Pak, mau dibawa kemana inovasi ini Pak? Ya. Pengembangan ke depannya tentunya karena inovasi ini bernilai prestis, juga memiliki prestasi yang cukup luar biasa. Anak kita pertama kita salurkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu ke SMP ataupun ke MTS yang mereka inginkan, kita koordinir, dan rencananya memang mereka itu tetap akan kita kelompokkan ke sekolah tertentu yang memang mau melanjutkan program ini. Dan alhamdulillah itu SMP negeri di dekat kami yang merupakan rayon kami itu memang begitu mendukung ya. Karena memang beberapa kali kami kegiatan seperti kami, istilah kami itu kan ada gelar karya. Itu mereka kita undang untuk melihat prestasi ataupun kemampuan dari siswa-siswa tahfiz kami, sehingga mereka begitu, wah ini berarti sangat penting. Iya. Oke. Berarti Baik, sangat perlu gitu. Sangat perlu dan sangat Iya. penting ya Pak ya. Iya, Iya. baik. Ini luar biasa nih Pak Setio. Inovasinya nih mungkin bisa Pak direplika ke sekolah-sekolah lain ya Pak ya. Iya. Karena mungkin ada dari sekolah SD Negeri 75 mereplikasi ke sekolah lain Pak. Kita memang sudah berupaya mengajak teman-teman ya,
teman-teman kepala sekolah untuk sama-sama menjalankan program seperti yang kami jalankan. Dengan harapan nanti kalau ada yang ikut, tentunya kita bisa berbagi, mencarikan solusi dan lain sebagainya. Tapi ya memang karena ini sesuatu yang tidak gampang ya. Butuh sesuatu yang memang konsentrasi yang luar biasa. Konsentrasi dan komitmen juga ya Pak ya, karena memang harus berkelanjutan. Kita itu kan sekolah umum, bukan ya sekolah keagamaan kan. Iya, betul. Itu awalnya dulu saya juga agak ragu-ragu sebenarnya. Makanya pada saat itu ketika itu kita publish, kita ikutkan bahkan dalam inovasi pelayanan publik, ternyata no problem malah. Artinya ya kita lebih leluasa. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu juga ada kunjungan dari kawan-kawan di sekolah penggerak, karena kami juga masuk sekolah penggerak dari Oku Timur, itu ingin melihat. Karena di Oku Timur itu ya mereka religiusitasnya tinggi. Sebenarnya mereka juga tertarik bagaimana mengadopsi kurikulumnya, karena kurikulum itu ya sebenarnya sudah dibuat oleh para pengawas PAI, tapi tentunya kita tidak bisa memberikan serta-merta karena itu bukan milik saya kan. Hanya saya rekomendasikan kalau memang berminat nanti ya silakan dihubungi pengawas keagamaan untuk Kota Palembang. Iya, oke baik. Ini luar biasa nih Pak Setio Gani, sangat menginspirasi Pak ya. Semoga bisa dicontoh lah atau direplika untuk sekolah-sekolah khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan nih. Ini tapi keterbatasan waktu Pak Setio, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan dan kita share lagi ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak nih atas kehadirannya di podcast kami Pak. Tapi mungkin ada ucapan yang ingin Bapak berikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Pak ya. Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang tentu ya bagian dari inspirasi kami dalam membentuk rumah tahfiz ini. Karena ide beliau itu satu desa adalah satu rumah tahfiz. Kemudian dari pengawas keagamaan, khususnya mata pelajaran PAI, kami juga mengucapkan terima kasih karena mereka telah memberikan silabusnya atau kurikulumnya kepada kami, dan itu juga sudah mendapatkan lisensi baik dari Wali Kota Palembang juga dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, juga teman-teman guru yang semuanya mendukung, masyarakat yang antusias, bahkan kami selalu disupport oleh pihak masjid, kemudian dari pihak rumah tahfiz itu sendiri. Semuanya welcome ketika kita mau mengadakan acara. Maka terakhir kemarin pun kami bisa mengadakan acara gelar karyanya itu di Transmart. Artinya tanpa dukungan mereka ya mana mungkin ya, dana dari mana kita untuk bisa ke Transmart melaksanakan acara gebiar yang luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Supaya mereka bisa melihat, anak-anak itu bisa bangga bahwa dengan tahfizul Quran ini memang ya bukan yang malu-malu, tapi bisa dibanggakan. Baik, ini luar biasa nih Pak. Sangat menginspirasi ya Pak ya. Insya Allah. Iya, baik. Ini terima kasih Pak Setio atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus Pak menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan juga guru-guru di Provinsi Sumatera Selatan Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu juga like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam.